Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Huda Hendrayana, pada channel Peternak Indo, channel yang membahas seputaran tentang ternak ruminansia. Melanjutkan video saya yang pertama kemarin, kali ini saya akan membahas tentang ADF dan NDF. Kita akan membahas mengenai bagaimana caranya agar serat kasar yang ada pada hijauan itu bisa dicerna dengan baik oleh ternak ruminansia sehingga mampu memberikan tambahan energi yang cukup besar dan menghasilkan produksi susu yang sangat tinggi. Sobat ternak, hijauan ini merupakan kebutuhan pakan ternak yang paling utama. Dan hijauan ini sebenarnya kebutuhan pakan ternak yang sangat murah sekali dan sangat mudah didapatkan, apalagi ketika bisa dibudidayakan dengan baik. Namun sayangnya hijauan rumput ini itu memiliki kendala, yaitu kendalanya adalah mengenai kecernaan pada ternak ruminansia. Itulah yang menyebabkan terjadinya kurangnya energi pada ternak ruminansia. Nah, jika kita ingin menggali lebih dalam lagi bahwasanya serat kasar yang ada pada hijauan ini adalah harta karun yang sangat berharga bagi ternak ruminansia. Kenapa? Karena ada energi yang tersembunyi di dalam serat kasar pada hijauan ini. Serat kasar merupakan bagian dari tanaman. Dalam konteks ini, serat kasar itu bagian dari hijauan, rumput, ataupun dedaunan. Nah, serat kasar ini terbagi atas dua komponen yang utama. Komponen yang pertama itu adalah NDF, lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Komponen yang kedua itu adalah ADF, lignin, dan selulosa. NDF itu juga disebut sebagai neutral detergent fiber, dan ADF itu disebut sebagai dengan acid detergent fiber. Lah, ADF dan NDF inilah yang menyebabkan sulitnya serat kasar itu untuk dicerna untuk ternak ruminansia. Pada dua komponen ini sebenarnya yang paling sangat sulit untuk diurai itu adalah unsur ligninnya. Lignin inilah yang menyebabkan serat kasar itu sulit dicerna. Lignin inilah yang mengikat erat antara selulosa dan hemiselulosa. Karena lignin ini berfungsi untuk menjadi penghalang melindungi selulosa dan hemiselulosa. Lignin ini pun juga memiliki ikatan kimia yang sangat kompleks dan bervariasi. Dan itu yang menyebabkan ikatan yang sangat kuat dan padat. Itulah sebabnya kenapa serat kasar sangat sulit sekali dicerna oleh ternak ruminansia. Di dalam rumen, pada kondisi normal, itu terdapat mikroba jenis jamur anaerob yang obligat. Dia berfungsi untuk memecah atau mengurai lignin ini. Jamur anaerob obligat ini, sayangnya, dia jumlahnya sangat rendah sekali di dalam rumen. Hanya sekitar 8% dari total populasi rumen. Dan masalahnya lagi, jamur ini memiliki perkembangbiakan yang sangat lambat. Dan yang lebih celakanya lagi, jamur anaerob ini hanya mau berkembang biak ketika dia menempel pada serat yang ada pada tanaman, dan itu hanya serat hijauan. Makanya jangan dipersulit kehidupan jamur yang ada di rumen ini dengan cara ugal-ugalan memberikan
konsentrat, nanti akan bisa memberikan efek yang buruk bagi jamur anaerob ini. Melihat dari kondisi jamur anaerob tadi, maka saya merasa sangat perlu untuk memberikan probiotik. Probiotik yang mengandung bakteri pengurai serat kasar. Probiotik yang mengandung bakteri Rhodopseudomonas palustris. Bakteri Rhodopseudomonas palustris ini sebenarnya adalah bakteri bukan penghuni rumen secara normal. Namun bakteri ini bisa hidup di berbagai macam lingkungan dan dia memiliki enzim lignoselulase. Enzim yang mampu bekerja pada sebagian lignin, enzim yang mampu bekerja pada sebagian selulosa, dan enzim yang mampu bekerja pada sebagian hemiselulosa. Dan selulosa serta hemiselulosa itu akhirnya bisa terurai atau tercerna oleh bakteri selulitik yang sudah ada di dalam rumen. Sobat ternak semua, pada selulosa dan hemiselulosa itu tersusun atas unit-unit glukosa. Jumlahnya bisa mencapai 10.000 hingga 25.000 unit glukosa per molekul. Dibandingkan dengan amilum atau dari padi yang hanya memiliki 4.000 unit glukosa per molekulnya. Inilah harta karun yang tersembunyi di balik serat kasar ini yang ada pada hijauan ini. Sobat ternak semua, apa kesimpulan dari ini semuanya tadi? Bahwasanya bakteri Rhodopseudomonas palustris ini memiliki peran dan fungsi serta interaksi yang sinergis dengan mikroba-mikroba yang ada di dalam rumen. Rhodopseudomonas palustris membantu jamur anaerob untuk memecah lignin. Rhodopseudomonas palustris ini juga membantu memecah selulosa dan hemiselulosa dari bakteri yang ada di dalam rumen. Sehingga terjadilah penambahan karbohidrat yang ada di dalam rumen. Penambahan karbohidrat yang berasal dari serat kasar yang ada pada hijauan. Karbohidrat ini difermentasi di dalam rumen menghasilkan VFA yang berupa asam lemak terbang seperti asam asetat, asam butirat, dan asam propionat. 3 asam ini adalah asam lemak terbang yang utama. Nah, setelah terciptanya asam lemak terbang ini, semua akan diserap oleh papila yang ada di rumen. Dan khusus untuk asam propionat, dia akan dibawa ke hati dan dimetabolisme di hati untuk menjadi glukosa. Jadi ada proses gluconeogenesis di hati dari asam propionat menghasilkan glukosa. Sehingga glukosa ini berada di dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh sapi perah. Salah satunya juga glukosa ini akan berada pada ambing. Ketika berada di dalam ambing, glukosa ini akan dipecah menjadi galaktosa. Sebagian menjadi glukosa lagi. Jadi pemahamannya, glukosa akan dipecah menjadi galaktosa, namun glukosa ini sebagian masih tetap menjadi glukosa. Kemudian dia bertemu lagi di dalam ambing juga, berubahlah menjadi laktosa. Nah, laktosa inilah yang menyebabkan terjadinya osmosis pada ambing sehingga terciptanya atau terbentuknya susu. Laktosa inilah prekursor dari pembentukan susu. Jadi kalau kita mau tarik mundur, ketika ingin menghasilkan produksi susu yang tinggi, maka
laktosanya harus tinggi. Ketika ingin mendapatkan laktosa yang tinggi, maka glukosa harus tinggi. Ketika ingin mendapatkan glukosa yang tinggi, maka asam propionat harus tinggi. Ketika ingin mendapatkan asam propionat yang tinggi, maka karbohidratnya harus tinggi juga. Jadi sobat ternak, untuk mendapatkan produksi susu volume yang tinggi, yang dibutuhkan itu adalah karbohidrat. Sekali lagi, karbohidrat, bukan protein, juga bukan air. Penentunya adalah karbohidrat. Sobat ternak semua, jika dirasa informasi ini sangat bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share sebanyak-banyaknya kepada sobat ternak yang lain. Saya Dr. Hewan Huda Indrayana dan kameramen yang bertugas serta sapi-sapi di kandang dan rumput-rumput yang ada di ladang mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.